Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dan teman-teman semuanya, selamat pagi, sehat semuanya nggih? Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tata surya. Ada yang pernah dengar tata surya? Oke. Tata surya berhubungan dengan benda langit. Coba kita tengok malam kita pada saat malam itu banyak benda-benda yang kelap-kelip juga bergerak. Itu merupakan anggota tata surya. Tata surya kita itu merupakan kumpulan benda langit yang berupa planet-planet, satelit, komet, asteroid, dan meteorit yang berputar mengelilingi pusat galaksi yang mana adalah matahari. Gerak benda langit mengelilingi matahari tadi ada dua gerak. Yang pertama gerak revolusi. Apa itu gerak revolusi? Yaitu gerak planet dan benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Sedangkan gerak benda langit tersebut dari garis edarnya itu dinamakan rotasi, atau istilahnya berputar pada porosnya. Kemudian benda langit itu yang kita namakan tata surya tadi terdiri dari matahari, planet, satelit, asteroid, komet, dan meteorit. Yang pertama adalah planet. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Nama planet-planet dalam galaksi kita yang tadi pusatnya adalah matahari itu ada 8 planet, adik-adik dan teman-teman semuanya. Yang pertama adalah Merkurius, kemudian Venus, bumi kita ini merupakan juga planet, kemudian Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang pertama adalah planet Merkurius, adalah planet yang terdekat dengan matahari. Terus suhu di permukaannya sangat panas. Kemudian yang kedua adalah planet Venus. Planet Venus biasanya kalau kita subuh kan sering kita melihat ke arah timur. Di situ ada benda langit yang sangat terang. Itu adalah planet Venus. Kemudian yang ketiga adalah bumi. Bumi yang kita pijak ini merupakan planet yang ketiga dalam susunan tata surya kita. Bumi juga merupakan salah satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Kemudian planet yang keempat adalah Mars. Mars disebut juga planet merah. Kemudian planet yang selanjutnya adalah planet Jupiter atau Jupiter. Nah, planet ini merupakan planet terbesar dalam susunan tata surya kita dan banyak mempunyai satelit. Kemudian Saturnus dulu ya. Saturnus ini adalah planet yang ukurannya juga besar, kemudian memiliki ciri khas. Ciri khasnya adalah memiliki cincin atau pelindung yang melingkarinya. Kemudian Uranus adalah planet yang jaraknya lumayan jauh dari matahari. Terus kemudian ukurannya termasuk besar. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir adalah planet Neptunus. Planet Neptunus adalah planet yang merupakan kembaran dari Uranus dan dinamakan atau sering disebut dengan planet biru. Kemudian pengelompokan planet itu ada planet inferior adalah planet yang dekat dengan matahari, sedangkan planet superior adalah planet yang letaknya jauh dari matahari. Terus ukuran planet dapat kita cermati di sini.
ukuran planet yang paling kecil dari yang kemudian yang terbesar. Yang terbesar adalah Jupiter, kemudian Saturnus, menyusul kemudian Uranus, Neptunus, Bumi, Venus, Mars, dan terakhir adalah Merkurius. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi atau mendampingi sebuah planet dalam mengorbit matahari. Planet juga memiliki satelit alam dan satelit buatan. Contohnya satelit alam itu bulan sebagai satelit alami, sedangkan satelit buatannya adalah banyak manusia sekarang membuat satelit buatan, gunanya untuk komunikasi, militer, dan sebagainya. Kemudian benda langit yang selanjutnya adalah komet. Komet disebut juga bintang berekor, yaitu benda langit yang mengekor atau mengorbit matahari dengan lintasannya yang berbentuk lonjong. Kalau kita sering di Jawa paling menyebutnya lintang kemukus. Oke, kemudian ada meteor. Meteor adalah benda langit yang bergerak cepat dengan lintasan yang tak beraturan. Meteor ini sering menubruk benda langit lain dan juga masuk ke dalam atau jatuh menimpa sebuah planet. Kemudian asteroid. Asteroid adalah benda langit yang berukuran kecil yang mengelilingi matahari dan letak pada garis edar antara planet Mars dan Jupiter, berupa batu, besi, nikel, dan mineral lainnya. Matahari. Kemudian tadi kalau kita sudah membahas planet, kemudian matahari. Matahari merupakan sebuah bintang. Jadi bentuknya yang besar, kemudian menghasilkan cahaya sendiri, itu dinamakan bintang. Karena matahari memenuhi syarat tersebut, maka dinamakan bintang. Bintang kemudian merupakan sumber cahaya yang sangat besar, diameternya besar, terus kemudian merupakan pusat dari tata surya kita. Lapisan matahari ada beberapa lapisan, yakni inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Gangguan pada matahari. Matahari itu juga mempunyai gangguan, yang mana pada lapisan permukaannya kadang terdapat gumpalan pada fotosfer. Kemudian bintik matahari. Matahari juga mempunyai bintik, kemudian lidah api matahari. Jadi matahari itu tersusun dari api, sehingga suhunya sangat panas. Bumi sebagai planet, ya, kita tadi sudah menyebutkan bahwa bumi merupakan sebuah planet dari sebagian planet yang lain. Jadi bumi kita itu adalah satu-satunya planet yang memiliki atau bisa dihuni oleh makhluk hidup. Rotasi bumi itu, bumi berputar pada porosnya itu memerlukan waktu yang cukup singkat. Berapa teman-teman? Ada yang tahu? Ya, betul, 24 jam saja. Jadi sehari semalam itu bumi berputar pada porosnya. Kemudian jika mengelilingi matahari dengan berputar pada porosnya, itu akan menghasilkan keadaan yang berbeda, yang mana jika terkena matahari menjadi siang dan tidak terkena matahari menjadi malam. Revolusi bumi, bumi berputar mengelilingi matahari tadi dalam jangka waktu yang lumayan lama, artinya dalam waktu 365 hari atau 1 tahun. Kemudian bulan tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri, kemudian merupakan satelit bagi bumi. Jika bumi, bulan, dan matahari dalam satu garis lurus dalam peredaran, maka akan menimbulkan sebuah keadaan yang dinamakan gerhana. Ada gerhana matahari dan juga gerhana bulan.
bumi berotasi tadi juga membuat sebuah fenomena. Fenomenanya adalah pasang dan surutnya air laut. Jadi kalau malam itu airnya surut itu karena adanya tarik matahari. Jadi airnya menjadi surut. Kalau siang airnya besar itu karena juga terjadi karena rotasi atau perputaran bumi. Manusia juga berusaha untuk menjelajah dan mengeksplorasi luar angkasa dengan membuat beberapa alat, diantaranya adalah satelit, kemudian roket-roket. Itu mungkin yang dapat kita pelajari pada pertemuan ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.